Adapun topik yang akan kami sampaikan mengenai sukses dari internship. Entrepreneur. Mohon maaf. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Slide selanjutnya. Adapun anggota kelompok 4 yaitu ada Nopasarti Piana dengan NPM 204102002, ada Ranti Putri Nurjanti dengan NPM 204102009, ada Nadia Nurul Mila dengan NPM 204102020, ada Diva Ratri Dwi Syafira dengan NPM 204102023 dan ada Dita Rosalinda dengan NPM 204102027. Baik, sebelumnya marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk penyajian materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai profil pengusaha Jeko. Joni Andrean lahir pada tanggal 5 Maret 1966 di Singkawang, Kalimantan Barat, dan merantau ke Jakarta di akhir tahun 1970-an. Ia merupakan anak seorang pedagang hasil bumi dan juga pengelola salon. Joni Andrean sebagai hairstylist menurun dari sang ibu. Kedua orang tuanya juga membesarkan Joni dari hasil membuka salon. Joni belajar dan menekuni bidang tata rambut dan tata rias. Di latar belakangi hal itu, Joni melihat peluang untuk melakukan hal yang sama dengan orang tuanya, membuka salon. Dari Kalimantan, Joni merantau dan mengadu nasib ke ibu kota. Slide selanjutnya. Nah, awal mula usaha yang dirintis Joni, mulanya itu salon. Sebelum ke Jeko itu, Joni Andrean membuka salon pertama di Jakarta Utara pada tahun 1978. Gerai salon pertamanya tergolong kecil dan layanan yang diberikan pun masih terbatas. Berkat usahanya yang tumbuh pesat, Joni Andrean Salon makin berkibar dan mulai ekspansi ke seluruh Indonesia. Puas dengan bisnis salon, Joni Andrean mulai merambah bisnis roti dengan membeli Aqua Laba, jaringan toko di roti populer asal Singapura. Riltak pada tahun 2003, kemudian dijual di Indonesia. Di bawah Riltak Indonesia, sebelum membuka gerai pertamanya di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Joni belajar mengenai roti dan terbang langsung ke Singapura. Alhasil, Riltak pun kini makin menjamur dan menjadi roti favorit banyak orang di Indonesia. Slide selanjutnya. Kesuksesan di bisnis salon dan roti Riltak ternyata membuat Joni tidak berpuas diri. Ia pun kembali melakukan ekspansi bisnis di industri beverage. Kali ini donat menjadi sasarannya. Saat akan membuka bisnis donat ini, Joni sempat berpikir untuk menggunakan konsep yang sama dengan Brital, yaitu memberi hak waralaba dari luar negeri. Namun setelah dianalisis, Joni kemudian mengurungkan niatnya karena donat luar negeri dirasa kurang memenuhi standar. Analisis Joni sendiri waktu itu memang tak sembarangan. Ia mendapatkan ilmu dan wawasannya dari kegiatan survei dan risetnya ke berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan berbagai negara Eropa di dunia. Alhasil, keputusannya untuk tidak membeli waralaba luar negeri pun sangat tepat dengan membawa nama Jeko Donat dan Cafe. Joni membuka gerai pertamanya pada tahun 2005. Slide selanjutnya.
Nah, kemudian Joni membuka Jeko Donat dan Coffee adalah produk dalam negeri yang menggunakan konsep dari luar negeri dan disempurnakan dengan modernisasi dan kualitas terbaik. Jeko Donat dan Coffee ini ditujukan untuk menyerbu pasar asing. Persiapan Jeko Donat dan Coffee ini membutuhkan waktu yang lama, selama 3 tahun. Joni dan timnya mempelajari bisnis donat, mengeksplorasi resepnya, serta melakukan riset pasar dan sampling. Joni meluncurkan Jeko dengan konsep apa yang disukai dan hal ini bisa diterima di masyarakat. Pada tahun 26 Juni 2005, Jeko mulai beroperasi pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang, dan kemudian langsung membuka outlet sebanyak-banyaknya. Dalam waktu setahun sejak launching, Jeko telah memiliki 16 gerai dengan 450 karyawan untuk gerai saja. Dengan mengadopsi gerai terbuka seperti halnya retail Jeko, ternyata juga disambut pasar dengan luar biasa. Dalam waktu singkat ini, telah ada lebih dari 100 gerai Jeko yang tersebar di berbagai kota di tanah air. Bahkan, Jeko pun telah merambah ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Shanghai, dan Filipina. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nova Saripiana. Kepada Nova Saripiana dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai karakteristik, kemampuan, dan kebiasaan yang dimiliki oleh Joni Andrean. Di balik kesuksesan Joni Andrean, ia memiliki sifat yang patut untuk dicontoh, karena ia tidak mungkin sukses apabila tidak memiliki sifat positif dan tekad yang kuat. Berikut saya akan menjelaskan beberapa sikap dan kepribadian yang bisa kita jadikan contoh dari seorang Joni Andrean. Untuk yang pertama yaitu pekerja keras. Untuk mempelajari apakah bisnis donat dengan sistem franchise cocok di Indonesia, Joni Andrean melakukan riset dengan metode survei di beberapa negara yaitu Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan beberapa negara lain di Eropa. Itu membuktikan bahwa beliau adalah sosok yang bekerja keras. Yang kedua yaitu pantang menyerah. Pada tahun 1998, Joni Andrean Salon mengalami penjarahan. Tetapi hal itu tidak memudarkan semangatnya dalam berbisnis. Hingga pada tahun 2003, perjuangannya terjawab. Bisnisnya menanjak pesat dan beliau pun bisa merambah ke dunia usaha lain. Yang ketiga yaitu pandai membaca situasi. Dari 3 jenis usaha Joni Andrean yang berbeda, baik dari model maupun bidangnya, dapat disimpulkan bahwa beliau adalah seorang pembisnis andal yang memiliki intuisi baik. Kemampuannya dalam membaca situasi dapat membantu dalam proses menganalisis produk apa yang diinginkan masyarakat Indonesia serta bagaimana cara yang paling cocok untuk diterapkan pada pasar negara Indonesia. Untuk yang keempat yaitu nekat yang mendasar. Meskipun memiliki banyak penghalang, tetapi Joni Andrean selalu mengambil keputusan yang cukup nekat. Salah satunya yaitu keputusan membuat salon di tanah perantauan Jakarta. Sebagai putra daerah, tentu hal ini sangat berisiko, terutama jika bertemu dengan orang yang salah. Tetapi Joni Andrean tidak membuat keputusan itu tanpa berpikir panjang, karena sudah mempertimbangkan analitiknya, maka segala kesulitan masih dalam taraf dapat dilaluinya. Untuk yang selanjutnya yaitu berpikir logis dan tidak asal bermimpi. Sebuah mimpi akan tetap menjadi mimpi jika seorang tidak terbangun untuk meraihnya. Berkat mimpi besar dan logika tinggilah, Joni Andrean mampu merangkum berbagai keutamaan yang belum bisa dicapai banyak orang. Intinya, memulai suatu dari nol butuh perjuangan 100% agar bisa mencapai puncak. Usaha yang setengah-setengah hanya akan menghasilkan rasa lelah dan kegagalan. Karena saat ini jumlah saingan bisnis semakin banyak dan kreatif, maka pengembangan diri serta motivasi internal memang tidak dapat lagi diganggu-gugat. Untuk selanjutnya yaitu tekun belajar. Meskipun sudah memiliki ilmu di bidang kecantikan, Joni Andrean tidak langsung puas dan berhenti belajar. Sembari tetap berbagi ilmu di sekolah kecantikannya, beliau memperdalam ilmu cara membuat roti yang enak sebelum kemudian membeli waralaba di Tidak tanggung-tanggung, beliau sampai mengejar resep rahasia
ke sikap selanjutnya, yaitu cakap dalam menjalani hubungan. Johnny Andrean dikenal cakap dan menjalin hubungan baik dengan rekan bisnis. Jika kenyamanan sudah terjalin dengan baik, maka selanjutnya hubungan bisnis bisa berkembang menjadi hubungan pertemanan atau bahkan kekeluargaan. Itulah yang menjadi sisi positif dari Johnny Andrean. Dengan kecakapannya pula lah, banyak orang yang tidak segan untuk berbagi ilmu, tips, dan membantunya dalam riset-riset di berbagai negara. Untuk selanjutnya yaitu setia terhadap bisnis. Bersama sang istri dan anaknya, Johnny Andrean mengajarkan bagaimana seseorang bisa sukses jika menjaga kesetiaan terhadap usahanya. Tidak hanya itu, keuletan dan inovasinya yang terus berkembang juga mempengaruhi. Kesetiaan pada bisnis dibuktikan saat Johnny Andrean tidak meninggalkan salonnya setelah terkena tragedi penjarahan. Bukti kesetiaan lainnya adalah saat membuka Red Talk, Johnny Andrean memberikan inovasi apapun seperti transparansi cara pembuatan pada pengunjung agar tingkat kepercayaan mereka tetap terjaga. Bahkan untuk bisnis Jeko Donuts dan kopi, beliau juga sangat setia dengan tetap melakukan riset di berbagai negara dengan harapan bisnisnya tersebut. Dari beberapa sikap tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap baik dan usaha keras tidak pernah mengkhianati hasil. Maka dari itu, setiap orang harus bisa menerapkan beberapa prinsip ini dalam berbagai bidang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nova yang telah menyajikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dita. Kepada Dita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, ada kendala dan cara mengatasinya. Bisnis awal Johnny Andrean adalah, yang pertama itu ada salon. Berikut ada beberapa kendala beserta solusinya. Masalah yang pernah dialaminya adalah cara mempertahankan para pekerja di bidang hairstylist agar tidak pindah ke salon lain. Nah, hal ini sangat penting karena tidak mudah untuk mempertahankan pekerja jika persaingan di satu bidang sangat ketat. Selain itu, terdapat pula masalah yang sangat besar, yakni krisis moneter tahun 1998. Penjarahan terhadap di 19 titik cabang salon Johnny Andrean pada Mei 1998 sehingga banyak kerugian yang diperolehnya. Namun, dia bisa mengatasinya dengan selalu optimis dan membangun kembali bisnisnya hingga sukses. Next. Nah, kemudian Johnny Andrean membuka usaha baru yaitu BreadTalk. Berikut kendala beserta solusi proses distribusi bahan pada tahap ini. Kendala yang terjadi yaitu kurangnya armada logistik atau mobil kontainer yang akan digunakan untuk mendistribusikan bahan baku ke store cabang akibat dari bahan baku yang diminta oleh store cabang terlalu banyak. Jadi sehingga melebihi muatan di dalam mobil atau overload. Dalam mengatasi kendala yang terjadi, yaitu perusahaan atau BreadTalk harus dapat mengatur atau menetapkan batas maksimal kuantiti bahan baku atau barang yang diorder oleh tiap-tiap store agar tidak terjadi overload yang dapat menunda proses pengiriman bahan baku atau distribusi. Kemudian, pada saat pengiriman barang, terkadang terdapat kendala yang disebabkan dari eksternal maupun internal. Nah, setelah barang diterima, terkadang juga terdapat kendala, yaitu sering terjadi kerusakan bahan baku pada saat penerimaan bahan baku di loading dock mall store cabang akibat bahan baku tertumpuk karena tidak ditata dengan rapi, akibat mobil kontainer yang digunakan untuk distribusi kelebihan muatan atau overload. Next. Nah, setelah mendirikan usaha BreadTalk,
Johnny mendirikan usaha donat Jeko Donuts dan kopi. Berikut kendala atau hambatan aspek ekonomi, sosial, dan politiknya. Nah, yang pertama ada dari aspek ekonomi. Kebijakan bisnis dari pemerintah pada Permendag nomor 07 Mdag per 2 2013 tentang pengembangan kemitraan dalam waralaba jenis usaha jasa, makanan, dan minuman berisikan peraturan untuk membatasi jumlah gerai sebanyak 250 unit. Nah, untuk hambatannya yaitu membatasi Jeko untuk membuka gerai lebih banyak di berbagai kota yang lain. Kemudian untuk solusinya, lapor kepada BEI selaku regulator pasar modal dan meminta perlindungan, dan setiap tahun Indonesia mengalami inflasi. Kemudian yang kedua ada pada pertumbuhan penduduk yang terjadi memunculkan sumber daya manusia yang baru dan dapat menjadi tenaga kerja bagi Francis Jeko, namun tidak semua angkatan kerja yang tersedia dapat memenuhi kualifikasi untuk menjadi tenaga kerja. Untuk hambatannya, banyaknya tenaga kerja yang kurang terampil dapat menyebabkan terjadi kesalahan sehingga merugikan perusahaan. Nah, untuk solusinya melakukan seleksi tenaga kerja dengan baik agar didapat tenaga kerja yang ahli dan sesuai bidangnya. Kemudian yang ketiga ada pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Yang dimaksud dengan pendapatan nasional itu merupakan keseluruhan pendapatan yang dimiliki dan diperoleh dari suatu negara. Sedangkan pendapatan per kapita merupakan keseluruhan pendapatan yang dimiliki dan diperoleh dari suatu penduduk di dalam suatu daerah. Untuk hambatannya, daya beli masyarakat yang mulai melemah dikarenakan harga kebutuhan pokok yang sering semakin meningkat. Nah, selain itu kebijakan UMR yang lumayan besar yang memberatkan perusahaan dan emiten. Untuk solusinya yaitu menetapkan UMR yang tidak memberatkan perusahaan dalam menetapkan pemberian gaji karyawan, serta pemerintah harus mengatur kembali harga kebutuhan pokok agar sesuai dengan pendapatan yang diterima masyarakat agar tidak membebankan kepada masyarakat dan masih bisa untuk membeli hal lain di luar kebutuhan pokok. Nah, yang kelima itu yang keempat, investasi dari pihak lain. Perusahaan Jeko melakukan kerjasama dengan banyak perusahaan yang ada baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk hambatannya, tidak semua investor mau memberikan investasinya kepada Jeko. Untuk solusinya yaitu tidak terlalu mengandalkan investasi dari pihak lain. Kemudian ada pertumbuhan industri dengan adanya Jeko Donuts dan kopi di Karawang. Diharapkan tumbuh industri lain baik yang sejenis atau industri pendukung lainnya. Untuk hambatannya yaitu bertambahnya jumlah pesaing di dalam usaha ini. Kemudian ada solusinya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan melakukan inovasi varian rasa baru terhadap produk donat yang dikeluarkan oleh Jeko Donuts dan kopi. Kemudian ada kurs valuta asing. Untuk hambatannya yaitu nilai tukar rupiah yang makin melemah terhadap mata uang asing mengakibatkan harga bahan baku yang diimpor menjadi meningkat. Kemudian untuk solusinya yaitu mencari alternatif pembelian bahan baku dari dalam negeri saja. Namun apabila harga di dalam negeri juga terpengaruh, misal karena adanya inflasi, maka perusahaan akan menaikkan harga jual produk agar tidak merugi. Kemudian ada kredit perbankan. Nah, untuk hambatannya yaitu tingkat suku bunga permodalan yang lumayan besar sehingga membebankan kepada perusahaan. Untuk solusinya, tidak terlalu tergantung dengan kredit bank dalam hal keuangan, tetapi mencoba meningkatkan penjualan sehingga laba yang diterima juga meningkat. Untuk selanjutnya ada anggaran pemerintah. Di sini hambatannya,
pemerintah setempat menetapkan tenaga kerja setempat yang harus dipekerjakan terlebih dahulu. Kemudian untuk solusi, karena tidak semua tenaga kerja setempat memiliki keterampilan, maka kemudian penganggaran pemerintah. Nah, di sini untuk hambatannya tidak meratanya pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Karawang, terlebih lagi di desa-desa, sehingga menyebabkan akses jalan untuk mencapai Jeko dan kurang baik, sehingga berdampak pada tidak jadinya pembeli untuk datang ke Jeko yang letaknya di kota. Kemudian untuk solusinya, pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di setiap desa di Karawang. Kemudian ada neraca pembayaran. Untuk hambatannya, seiring dengan bertambahnya utang negara melalui pinjaman kepada pihak asing, maka pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara untuk melunasinya, salah satunya dari pajak. Nah, untuk solusi membayar pajak secara tepat waktu karena membayar pajak merupakan peranan penting dalam penerimaan negara, sehingga bisa membantu dalam hal pendapatan negara. Next. Nah, yang kedua ada aspek sosial. Untuk hambatan dari interaksi sosial ini atau aspek sosial ini, beberapa masyarakat masih ada yang berpikir bahwa Jeko adalah tempat ngumpulnya remaja-remaja untuk sekedar nongkrong dan hura-hura. Nah, untuk solusinya, melakukan interaksi sosial kepada masyarakat bahwa Jeko hadir dengan tempat yang nyaman dan produk dijual dengan harga yang terjangkau, sehingga anak sekolah pun bisa membelinya karena harga yang terjangkau dan bukan dalam artian hura-hura. Kemudian ada perubahan kondisi sosial yang kompleks. Perubahan sosial merupakan suatu kondisi struktur sosial yang terdiri dari masyarakat dan lingkungan sekitar di dalam suatu daerah tertentu. Untuk hambatannya ada karena Jeko hadir dengan tempat yang nyaman dan sesuai dengan semua umur, maka tidak jarang para siswa sekolah saat pulang sekolah langsung mampir untuk sekedar menikmati donat dan duduk-duduk santai bareng teman-teman. Nah, hal ini merupakan perubahan sosial karena yang biasanya langsung pulang ke rumah saat pulang sekolah menjadi tidak lagi. Untuk solusinya, misalnya, membuat peraturan dilarang masuk bagi siswa yang masih berpakaian seragam sekolah. Kemudian ada aspek politik yang meliputi ada isu strategis. Nah, untuk hambatan dalam isu strategis ini, donat merupakan makanan lembut dengan varian rasa atau topping yang beraneka ragam. Namun untuk sebagian customer yang tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi manis, makanan ini merupakan makanan yang perlu dihindari. Untuk solusinya, yang dapat dilakukan dari pihak Jeko adalah dengan memunculkan donat yang menggunakan gula rendah kalori, misalnya agar semua customer dapat mengonsumsi. Kemudian ada penyelenggaraan pemerintahan. Untuk hambatannya, sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis menyebabkan izin usaha yang mudah sehingga banyak bermunculan usaha-usaha baru yang mengakibatkan persaingan perdagangan semakin ketat. Nah, untuk solusinya, selain melakukan produk baru, bisa juga dengan melakukan promosi seperti adanya diskon pembelian beli satu lusin dapat gratis setengah lusin dan bentuk promosi lainnya. Kemudian yang terakhir ada kerjasama pemerintah. Nah, dalam kerjasama pemerintah ini terdapat juga hambatan. Contohnya di tahun ini, pemerintah menetapkan kebijakan baik dalam sistem perdagangan di kawasan ASEAN, yaitu sistem perdagangan MEA, atau bisa disebut dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Hal tersebut mengakibatkan kebebasan perdagangan dari ataupun ke luar negeri sehingga Jeko ini akan memiliki pesaing bukan hanya dalam negeri tetapi juga pesaing dari luar negeri. Untuk solusinya yaitu menyikapi kejadian tersebut, kami berpendapat bahwa Jeko harus senantiasa berinovasi dengan produk-produk yang ditawarkannya. Hal tersebut perlu dilakukan agar Jeko
dapat bertahan dan bersaing dengan produk dari perusahaan lainnya, serta mampu berkembang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dita yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya tentang strategi pemasaran produk dan profit. Untuk yang pertama, tentang strategi pemasaran, yaitu cermat membaca potensi pasar. Dari citra merek, desain, gerai, serta approach yang dilakukan oleh Jeko, terlihat bahwa merek donat yang satu ini menyasar market menengah ke atas. Seperti yang telah diketahui, kalangan menengah ke atas cukup terkenal dengan karakter loyal, ingin kenyamanan, juga mementingkan kualitas. Tidak heran bila alih-alih dilengkapi bangku plastik, gerai-gerai Jeko justru dibekali dengan sofa-sofa yang nyaman serta mewah, yang diciptakan melalui pengaturan lampu ataupun tata letak ruang. Untuk yang kedua, pengembangan kualitas produk. Terlepas dari potensi yang ada dan peluang yang berhasil ditangkap oleh sang pemilik, bisnis kuliner pastinya tidak terpisah dari cita rasa. Merek ini secara konsisten berupaya menghadirkan donat yang lembut sekaligus fluffy. Tidak selesai sampai di sana, aneka varian rasa dihadirkan melalui bahan-bahan topping yang premium. Dengan begitu, Jeko bukan hanya menghadirkan donat lezat, melainkan memberikan banyak sekali pilihan rasa kepada konsumen. Dari strategi yang dilakukan Jeko Donat, merek-merek lokal lain bisa membuat catatan penting. Misalnya, selalu jeli mengamati peluang serta mengembangkan dan menjaga kualitas secara konsisten. Di samping itu, dari desain gerai dan penamaan produk Jeko, kita juga bisa belajar tentang desain unik serta autentik. Sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana Jeko menjadikan gerainya terlihat nyaman, mewah, dan yang terpenting berbeda dari merek donat pesaingnya. Selain cermat membaca potensi pasar serta mengembangkan kualitas produk, strategi pemasaran produk juga dilihat dari strategi marketing. Strategi marketing ini, Jeko Donat menjadi berbeda dari produk donat lain di tanah air karena diposisikan sebagai produk lifestyle dan disasarkan untuk konsumen dari segmen menengah ke atas dengan gaya hidup dinamis, muda, dan modern. Kemudian ada strategi distribusi. Brand activation untuk membangun brand. Strategi ini direalisasikan dalam bentuk sampling di sekitar gerai, membuat akun Twitter, web, dan fanpage di FB dalam dunia maya. Masuk ke komunitas ibu-ibu arisan dengan menyelenggarakan factory visit dan demo pembuatan donat. Bagi perusahaan ini, endorsement pengunjung lewat antrian panjang yang mengular di outlet dan media yang menulis cerita tentang kelezatan, kekhasan, dan kehebohan Jeko. Lebih penting ketimbang iklan, strategi branding ini berhasil menciptakan word of mouth dan menuai publisitas. Dari sisi tampilan outlet, Jeko mencoba menghadirkan nuansa internasional dengan desain minimalis yang simpel, tapi tetap elegan dan modern. Nyaris mirip desain gerai cafe shop ternama di dunia, Starbucks. Kemudian yang ketiga ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar dilakukan dengan mengidentifikasi dan memfokuskan pada sekelompok besar pembeli yang menunjukkan kesamaan dalam hal tertentu. Pada umumnya, untuk pasar barang konsumsi, segmentasinya didasarkan pada variabel-variabel utama yang berkaitan dengan aspek geografi, demografi, psikografi, pasar sasaran atau target market. Berikut segmentasi pasar Jeko Donat & Cafe. Yang pertama, segmentasi geografis. Wilayah pemasaran Jeko saat ini tak hanya di Singapura, Filipina, dan Australia. Kedepannya, Jeko akan go internasional untuk memperluas pasar Jeko cenderung menyasar wilayah urban. Yang kedua, segmentasi demografis. Untuk segmentasi demografis ini, sasaran Jeko pada umur 18-45 tahun dan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
Untuk segmentasi psikografis, segmentasi ini didasarkan pada penggolongan kelas sosial, gaya hidup, atau ciri kepribadian lainnya. Jeko menyasar kelas sosial menengah hingga menengah ke atas dengan gaya hidup modern, menggemari aktivitas sosial serupa, hangout di kafe, serta menggemari makanan dan minuman dengan brand premium. Untuk yang keempat, segmentasi perilaku. Segmentasi ini didasarkan pada tingkat pengetahuan, sikap pengguna, atau tanggapan terhadap suatu produk. Segmentasi ini dapat dibedakan atas dasar kesempatan penggunaan manfaat yang dicari, status pemakai, dan tingkat pemakaian Jeko, tidak mengenal kesempatan penggunaan. Sedangkan dari sisi manfaat yang dicari, ia dapat menjadi lambang status dan instrumen pemenuhan cita rasa masyarakat. Selain itu, Jeko menyasar konsumen potensial dan konsumen tetap brand pesaing untuk memperluas pasar serta tidak mengenal tingkat pemakaian. Untuk profitnya sendiri, harga satuan donat Jeko adalah Rp6.000. Jika setiap tahun mereka berhasil menjual 80 juta butir per tahun, artinya pendapatan mereka mencapai Rp480 miliar dalam 1 tahun. Belum lagi pendapatan dari produk lain seperti kopi, sandwich, juga frozen yogurt. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Diva. Kepada Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya ada inovasi dari produk Jeko-nya sendiri. Jadi, untuk inovasinya ini agar berbeda dengan kompetitornya, Jeko mengusung konsep boutique bakery dan coffee shop. Jeko juga mengusung konsep open kitchen sehingga pembeli bisa melihat langsung cara pembuatannya. Selain konsep tempat yang diusung, inovasi dari segi rasa dan juga topping donat juga menjadi kuncinya. Jeko berusaha agar selalu inovatif dan peka sehingga Jeko selalu mengikuti selera dari konsumennya. Selain berinovasi dari segi produk donatnya, Jeko juga memiliki varian dalam menunya seperti adanya menu kopi dan yogurt. Kopi dan donat merupakan perpaduan yang sangat bagus. Inilah yang bisa menarik konsumen. Dan juga varian kopi yang ada pada Jeko sangat banyak, sehingga bisa menyediakan banyak alternatif pilihan kepada konsumennya. Baru-baru ini, Jeko mengeluarkan produk baru, yaitu sandwich yang cukup diminati oleh konsumennya. Dengan banyaknya menu yang ditawarkan Jeko, lebih bisa menarik konsumen ketimbang kompetitornya, karena bukan tak mungkin dalam beberapa tahun ke depan, Jeko akan mengeluarkan produk baru. Apalagi saat ini Jeko mengusung konsep tema tempat one step cafe, yakni bangunan 3 lantai dengan kafe atau toko yang berbeda-beda di tiap lantainya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Diva Rati yang telah menyampaikan materinya. Demikian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf, saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan tugas yang berjudul Identifikasi Peluang Usaha. Yang terhormat kepada Bapak Reja L. Akbar, SSA MTMkom. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Saya sendiri, Dita Rosalinda, sebagai moderator.
Kemudian ada Nova Saritiana dengan NPM 002, Ranti Putri Nurjayanti 009, Nadia Nurul Milah 020, dan yang terakhir ada Diparatri Dwi Sapira dengan NPM 023. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ranti. Kepada Ranti, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan apakah usaha tersebut cocok dengan usaha kelompok. Jawabannya, usaha tersebut cocok karena usaha yang akan kelompok kami ambil yaitu perusahaan kuliner yang merupakan salah satu jenis usaha yang dilakukan seseorang yang bergerak di bidang makanan. Perusahaan kuliner adalah peluang bisnis yang cukup menjanjikan dan hemat biaya. Meskipun terciptanya modal kecil, tetapi memiliki ide dan strategi yang baik. Namun pada kenyataannya, peran uang sebagai modal ekonomi hanya berperan 10% untuk menjamin keberhasilan perusahaan yang akan dilakukan. Sisanya adalah modal yang bukan uang, tetapi harus memiliki semua orang yang akan menciptakan bisnis, yaitu pengalaman, pengetahuan, skill, keberanian, kreativitas, inovasi, dan semangat. Banyak orang yang mengalami kesulitan menciptakan bisnis atau hanya upaya karena keterbatasan modal. Usaha kuliner ini merupakan jenis usaha yang akan kelompok kami kerjakan. Nah, Jeko ini merupakan salah satu yang sangat terkenal dan terkemuka di Indonesia, khususnya di Jakarta, Medan, dan Bandung. Ini merupakan suatu bentuk usaha yang memberikan jasa dalam penjualan donat yang sekarang merupakan gaya hidup dan makanan titem buat orang-orang di kota besar karena keempukan, kelezatan, rasa donatnya dan mengetren usaha ini, sehingga banyak pelanggan yang sangat tertarik untuk mencoba membelinya. Maka dengan itu, usaha tersebut cocok sesuai dengan usaha yang kami kerjakan, terutama usaha di bidang kuliner. Keberhasilan Jeko dapat memberikan kami sebagai pandangan inovasi dan motivasi terhadap perusahaan kuliner, di mana kualitas produk mendapatkan tempat nomor 1. Slide selanjutnya. Adapun alasan kami memilih usaha tersebut dikarenakan yang pertama yaitu potensi pasar yang besar dan terus-menerus. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia, artinya setiap hari orang mengonsumsi makanan dan kejadian itu berulang-ulang. Konsumsi yang berulang merupakan potensi pasar yang besar, sehingga terciptanya permintaan yang luar biasa, menjadikan peluang bisnis kuliner tidak ada matinya. Berbeda dengan bisnis barang elektronik misalnya, orang biasanya menunggu waktu yang lama untuk mengumpulkan uang dan membelinya, dan belum tentu dia akan membelinya kembali dalam 1 atau 2 tahun. Dan yang kedua ada modal kecil. Bisnis kuliner merupakan usaha yang sangat fleksibel karena dapat dimulai dari skala kecil dan modal terjangkau. Jumlah makanan yang diproduksi dapat disesuaikan dengan jumlah modal yang dimiliki, serta dapat menggunakan peralatan yang dimiliki di dapur. Oleh karena itu, usaha makanan dapat menjadi pilihan dan alternatif paling tepat bagi yang ingin memulai usaha. Dan yang ketiga ada jenis bervariasi. Usaha kuliner memiliki banyak variasi, mulai dari cemilan, minuman, jajanan, aneka lauk, dan makanan berat lainnya sih usaha untuk mengembangkannya dan punya banyak pilihan untuk dijual. Misalnya, memilih salah satu jenis makanan atau menu yang khas sehingga persaing tidak ketat dan tersisa pasar yang potensial. Dan yang keempat ada mudah dan praktis. Usaha makanan dan minuman merupakan usaha yang mudah dan praktis. Mudah artinya dalam pembuatan hingga pengemasannya karena bisa dilakukan oleh siapapun. Praktis maksudnya jika pengusaha tidak bisa memasak,
Makanan setengah jadi dapat dijadikan alternatif untuk dimasak ulang. Atau pengusaha bisa menyewa tukang masak dan mencoba resep makanan yang ada di pasaran. Dan yang kelima ada resiko rendah. Membuka usaha makanan dan minuman memiliki resiko rendah. Jika tidak laku, makanan bisa dikonsumsi sendiri. Walaupun besar atau kecilnya resiko menjual makanan dan minuman, tergantung dari jenis kuliner yang diperdagangkan. Misalnya, makanan dan minuman yang cepat basi lebih beresiko dibanding makanan kering yang lebih awet. Untuk menjual makanan segar yang cepat basi, sebaiknya mulai dari skala kecil. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika produk tidak laku. Ketika permintaan sudah stabil, penjual bisa terus ditambahkan. Dan yang keenam ada menguntungkan. Alasan utama memulai bisnis kuliner adalah faktor keuntungan besar yang bisa didapat. Rata-rata keuntungan yang didapat berkisar di atas 20%, sedangkan untuk kelas menengah yang mengutamakan image dan layanan berkisar di atas 40%. Karena untuk mendapatkan keuntungan besar, pengusaha bisa dimulai dari skala kecil yang tidak memerlukan kuantitas besar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ranti yang telah menyampaikan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nova. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan materi mengenai contoh perusahaan yang sukses pada bidang yang sama. Contoh perusahaan lain yang sudah sukses dalam bidang yang sama yaitu Jeanette Bakery yang didirikan oleh William Wongso pada tahun 1977. Dan kini usaha tersebut sudah diambil alih oleh anaknya yaitu Tia Wongso. Jeanette Bakery adalah usaha berbagai jenis roti yang didirikan oleh keluarga Wongso yang sudah berdiri selama 42 tahun. Usaha ini sendiri menjual berbagai jenis roti, yaitu roti barat, roti manis pastry, cookies, serta kue biasa dan kue es krim. Di PPT terdapat gambar atau lambang dari Jeanette Bakery. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nova yang telah memaparkan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada cara membedakan dan membuat ciri khas usaha sendiri. Yang pertama ada dalam produk, setidaknya harus memiliki cita rasa yang khas yang dapat membedakan dengan rasa makanan lain yang serupa produknya dengan kita. Kemudian, desain kemasan dibuat semenarik mungkin agar pembeli tertarik pada produk kita. Kemudian ada kembangkan inovasi sebaik mungkin. Lalu, berikut ini beberapa cara agar bisa tampil unik, berbeda, dan memenangkan persaingan usaha dengan keunikan tersebut. Cara ini dapat membantu menemukan di mana letak keunikan yang harus ditonjolkan dan bagaimana cara agar produk atau layanan kita dapat tampil stand out di antara produk atau layanan sejenis. Nah, di sini yang pertama ada memperhatikan kompetitor. Apabila kita mampu menyentuh semua yang kita serap dengan ciri khas kita, maka hal tersebut akan berdampak sangat baik bagi produk atau layanan kita. Jalan memenangkan persaingan terbuka lebar, konsumen pun dapat mengenali dengan mudah produk atau layanan kita. Kemudian ada menerima saran dan kritik. Saran dan kritik adalah suplemen penambah energi kesuksesan kita. Selalu minta saran dan kritik dari orang terdekat, menerima kritik dan saran dari para pelanggan atau calon pelanggan kita, dan mengambil intisari dari hal tersebut. Sangatlah tepat dalam upaya membangun produk yang unik, berbeda, dan memiliki daya saing dan daya jual yang tinggi. Mengetahui hal-hal yang diinginkan oleh para pelanggan juga hal yang sangat baik, karena walau bagaimanapun, mereka adalah muara dari semua yang kita hasilkan. Pastikan kita mengakomodir dengan baik semua saran dan kritik yang mengarah kepada kita. Kemudian yang ketiga ada membebaskan ide sebebas-bebasnya. Nah, biarkan ide mengalir sebebas mungkin, jangan pernah meremehkan kekuatan ide, karena banyak hal yang dirasa mustahil di dunia ini pun dulunya hanya berupa ide liar yang nampak aneh dan cenderung mengada-ngada, atau banyak dibilang berhayal.
Menonton dan cenderung main aman adalah hal yang harus kita hindari. Kita sedang berusaha menemukan hal yang unik, maka kita harus berpikir di luar kebiasaan kita. Kemudian ada implementasi ide. Nah, apabila rencana sudah disusun secara matang, maka tiba saatnya kita untuk memberanikan diri untuk memulai langkah dalam pelaksanaan ide tersebut dan menjalankannya dengan penuh keyakinan. Kemudian ada berani mengambil risiko. Bisnis adalah manajemen risiko, dan bagaimana cara menangani risiko kegagalan-kegagalan tersebut. Apabila dalam berbisnis kita tidak mampu berani mengambil risiko, maka dapat dipastikan bahwa semua yang kita rencanakan dengan matang adalah sia-sia belaka. Tak ubahnya seperti seseorang yang gemar bermimpi namun tak berusaha mewujudkannya. Kemudian ada sabar dan konsisten. Sabar dan konsisten adalah hal yang mudah diucapkan, namun sulit untuk dijalankan. Banyak di antara para pengusaha yang tidak sabar dalam menuju kesuksesan, tidak konsisten dalam menjalankan usaha. Apabila suatu usaha yang kita lakukan gagal dalam pelaksanaannya, maka teruslah berusaha. Dengan sabar dan konsisten, niscaya akan membuahkan hasil yang baik. Kemudian ada evaluasi. Lakukan evaluasi dalam jangka waktu tertentu, seperti evaluasi mingguan atau bulanan. Evaluasi secara menyeluruh dan sesuai dengan realita adalah sesuatu yang harus kita lakukan, semua demi kemajuan usaha kita di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir ada berpikir outside outside the box. Pada intinya adalah jangan pernah lelah dalam menjalankan usaha tersebut. Bersemangatlah dalam menemukan ide-ide segar yang akan menjadi embrio dari keunikan produk atau layanan kita. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Untuk selanjutnya yaitu tahapan proses produksi. Proses membawa produk baru ke pasar bisa terasa lama dan melewati beberapa tahapan. Di sini ada 12 tahapan. Yang pertama ada konsep produk. Di sini dimulainya menyempurnakan ide dasar, memikirkan tentang apa yang diinginkan dari produk, apa kegunaannya, dan siapa yang akan menggunakannya. Dimulai dengan membuat sketsa dan catatan konsep awal untuk memudahkan proses produksi secara menyeluruh. Untuk yang kedua, ada penelitian. Ada dua hal penting yang perlu diteliti pada tahap ini. Yang pertama, permintaan. Jika produk memecahkan masalah, maka akan banyak orang yang mencari solusi untuk masalah itu. Kedua, melihat apakah sudah ada produk yang serupa. Jika demikian, bukan berarti ide tersebut tidak akan sukses, tetapi bagaimana kita membuat produk yang lebih baik dari yang sudah tersedia saat ini. Untuk yang ketiga, desain produk. Pada tahap ini, bisa mulai mengembangkan desain produk. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan desain produk ini. Yang pertama, pahami dengan pasti fungsi produk. Yang kedua, pikirkan tentang seberapa kuat dan tahan lama produk nantinya. Yang ketiga, sebesar apa produk tersebut. Yang keempat, berapa biaya produksi dan apakah ini memberikan ruang untuk mendapatkan keuntungan tanpa harga yang akan membuat pembeli marah. Yang kelima, pikirkan tentang kerumitan pembuatan dengan mempertimbangkan berapa banyak bagian yang dibuat untuk setiap unit. Yang keenam, apakah produk tersebut sekali pakai atau tahan lama. Dan yang ketujuh, bahan apa yang dibutuhkan untuk produksi. Untuk tahapan proses produksi yang keempat, yaitu ada penelitian dan pengembangan desain akhir. Edit desain seperlunya, sertakan dimensi dan bahan, kembang desain dengan standar tinggi, dan sertakan semua detail penting. Jika produk terdiri dari beberapa bagian, usahakan meminimalkan untuk menekan biaya produksi dan mempercepat perakitan. Untuk yang kelima ada CAD. CAD adalah kependekan dari Computer Aided Design atau desain dengan bantuan komputer. Proses ini menggunakan perangkat lunak rendering 3 dimensi untuk menghasilkan model komputer dari desain akhir. Ini dapat membantu mengungkap potensi masalah yang tidak terlihat dari desain produk itu sendiri.
Manfaatkan kesempatan ini untuk kembali ke tahap desain akhir dan tangani masalah apapun sekarang. Untuk tahapan proses produksi yang ke-6 yaitu ada CAM. CAM ini merupakan singkatan dari Computer Aided Manufacturing atau manufaktur berbantuan komputer. Disinilah kita bisa melihat prototip fisik produk diproduksi oleh sistem yang dipandu oleh komputer. Untuk yang ke-7, pengujian prototip. Pastikan pengujian menyeluruh dan kritis, jangan takut untuk jujur pada diri sendiri tentang masalah atau kekurangan apapun pada desain, karena ini nantinya dapat membantu produk akhir menjadi yang terbaik. Jika perlu, kembali ke langkah 3 dan atasi kekurangannya. Untuk yang ke-8, manufaktur. Jika telah berhasil melalui pengujian prototip tanpa mendapat masalah apapun yang perlu diselesaikan, sekarang saatnya membuat produk. Mungkin ada beberapa keputusan lebih lanjut yang harus dibuat di sini, seperti bahan, nomor, dan pabrikan itu sendiri. Pikirkan tentang apa yang membuat biaya tetap rendah dengan tetap menjaga kualitas yang diinginkan, sehingga dapat dimaksimalkan keuntungannya. Untuk yang ke-9 yaitu perakitan. Pilihan penting untuk dibuat pada tahap ini mungkin melibatkan bahan lebih lanjut, seperti lem. Ingatlah biaya, tetapi ingat bahwa menggunakan bahan yang tidak efektif dapat berdampak negatif pada penjualan akhir. Jangan biarkan kualitas produk yang dihasilkan jelek dengan menggunakan bahan yang buruk. Untuk yang ke-10, umpan balik dan pengujian. Sekarang produk yang telah diproduksi dan dirakit dapat terus mengujinya dengan ketat. Ada banyak cara untuk melakukan ini, mulai dari menyusun kelompok fokus hingga ternyata kepada keluarga dan teman, tetapi pastikan kita juga mencatat umpan balik dan memberikan kritik yang bebas dan jujur. Mengizinkan pengembangan lebih lanjut untuk terus meningkatkan produk adalah langkah yang masuk akal. Untuk yang ke-11, pengembangan produk. Pertimbangkan untuk kembali ke pengembangan produk jika perlu melakukan perbaikan penting atau mengatasi masalah yang tidak terduga. Meskipun perusahaan manufaktur tersebut seharusnya telah menunjukkan masalah serius sebelumnya, jangan ragu untuk meluangkan waktu untuk menyempurnakan produk yang dibuat. Dan untuk yang terakhir yaitu produk akhir. Sekarang telah berhasil membawa produk dari konsep menjadi produk akhir yang sempurna. Sekarang saatnya untuk mengalihkan perhatian ke pemasaran dan sisi praktis untuk menyampaikan ke tangan pelanggan. Semakin banyak kita menjual, semakin banyak yang mampu kita masukkan ke dalam produksi. Batch yang lebih besar yang berarti keuntungan yang lebih besar di waktu mendatang. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia yang telah menyampaikan materinya. Kemudian yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Dipa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materinya. Yang selanjutnya ada proses meniru, memperbaiki, dan menyempurnakan usaha. Pada bidang bisnis, ada yang dinamakan dengan ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Yang pertama ada mengamati. Amati adalah di mana maksudnya kami mengamati jalannya bisnis yang dijalankan oleh kompetitor. Mengamati di sini bukan hanya melihat, namun juga mempelajari bagaimana cara kompetitor dalam menjalankan bisnisnya. Mempelajari di sini bisa dikaitkan dengan produk, strategi pemasaran, dan lain-lain. Selanjutnya, perlu dilakukan analisis seperti riset kecil-kecilan dengan melakukan analisis SWOT atau Strong Weakness, Opportunity, dan Threat agar kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, ataupun ancaman pada produk yang akan dikembangkan nantinya. Dengan mengamati juga, kita bisa mengevaluasi bisnis yang kita jalani agar bisa diketahui apa yang menjadi kekurangan untuk kemudian dicari solusi atas masalah yang ditemui. Selanjutnya ada meniru. Setelah mengamati bisnis dari kompetitor, kita bisa meniru usaha tersebut yang dalam pelaksanaannya jangan asal meniru saja. Tetapi kita harus tetap memperhatikan aspek yuridis agar kita tidak dicap plagiat. Beberapa hal yang bisa kita tiru diantaranya adalah prinsip usaha, sistem manajemen, pola kerja, proses produksi,
peralatan yang digunakan, strategi pemasaran, strategi pemasaran, standar pelayanan, fighting spirit, dan mentalitas. Namun ada beberapa hal yang tidak boleh ditiru seperti merek, logo, serta hal lain yang dilindungi oleh hukum. Dan yang terakhir ada modifikasi. Sebentar. Untuk modifikasi, kita harus memodifikasi produk agar berbeda dengan produk pesaing. Dengan modifikasi juga, produk kita akan terlihat lebih segar dan lebih baru dari produk pesaing. Pelajaran yang bisa diambil dari saat kita mengamati juga bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi produk kita agar produk kita tidak menjadi seperti produk pesaing. Pada tahap modifikasi, kita harus memperbaiki dan menyempurnakan kualitas dari pesaing. Memperbaiki dan menyempurnakan di sini adalah dari segi tekstur, pemilihan bahan, warna produk, rasa, topping, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adi Paratri yang telah menyampaikan materinya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.